Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Marilah kita memujikan waktu Tuhan bukan waktu kita. Sehingga sekarang kami bisa beribadah bersama walaupun di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa mohon kasih dan karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikan penyertaan dan berkat sehingga hati kami hanya tertuju padamu saja. Bukalah hati kami untuk mau menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats bimbing kita diambil dari Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Marilah bersama-sama seluruh umat percaya kita menyikarkan pengakuan iman Rasul.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang ke hadiratnya dengan menyanyikan lagu sebab doa mengubah segala sesuatu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terus Vivi senang kalau masih dapat kesempatan untuk berkhotbah untuk teman-teman di GKT 1. Ya, walaupun secara virtual kita bertemu, tapi bersyukur aja. Kalau bukan karena COVID mungkin ya Vivi agak susah ya untuk khotbah di GKT 1. Nah, sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita doa ya. Tuhan, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami firman ini. Tolonglah kami agar hati dan pikiran kami itu dibuka untuk menerima kebenaran ini dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, kuasai lidah bibir hamba. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, istilah move on itu biasanya kita pakai kalau ada teman kita yang putus cinta, atau mungkin kita sendiri yang putus cinta gitu ya. Karena kita masih sayang sama mantan kita gitu ya. Terkadang ada orang yang berkata, ayo move on dong. Nah, move on sendiri itu apa artinya? Move on itu artinya berpindah atau berjalan terus dan meninggalkan. Nah, hari ini kita juga akan belajar move on. Tapi kita nggak belajar soal move on dari mantan ya, atau move on dari pacar kita. Nah, hari ini kita mau belajar move on dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kehidupan gelap kita move on ke suatu kehidupan yang lebih baik. Atau istilahnya adalah kita belajar tentang pertobatan. Nah, lalu saya ajak setiap kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 3. Matius pasal 3, kita baca ayat 1-2 terlebih dahulu, nanti lo selanjutkan lagi. Matius 3 ayat 1-2.
Beginilah firman Tuhan, judul perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dosa lompat ayat 5, kita baca sampai ayat ke-10 nanti. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Manusia yang berbahagia adalah mereka, manusia yang membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan belajar bagaimana tips move on ala Yohanes Pembaptis, move on dari kehidupan dosa kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ini melakukan baptisannya di sungai Yordan. Baptisan Yohanes Pembaptis dikenal dengan namanya baptisan pertobatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat pesan yang disampaikan oleh Yohanes di ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Maka kita tidak heran ya ketika melihat ada di ayat 5, datanglah orang banyak itu kepada Yohanes. Nah, orang-orang ini datang memberi diri, dikatakan dia mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, orang-orang ini berarti datang untuk mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi mereka datang dan mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah, orang-orang yang datang dengan motivasi bertobat ini, itu ya, banyak sekali yang datang. Tidak terkecuali di ayat 7 dikatakan ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang juga datang pada saat itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi Yohanes menegur mereka dengan sangat keras. Itu ya, bahkan bahasanya sangat-sangat keras. Kenapa Yohanes menegur mereka dengan sangat keras? Nah, ternyata orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini mereka tidak paham pertobatan yang sesungguhnya itu apa sih? Mereka hanya datang melihat, oh ini ada baptisan pertobatan, ayo ikut dah gitu ya. Tapi mereka sendiri nggak ngerti pertobatan itu apa. Makanya Yohanes marah kepada orang-orang ini. Nah, lalu apa sebenarnya pertobatan itu? Kalau memang mereka salah, lalu yang benar itu seperti apa? Nah, kita akan lihat bagaimana teguran Yohanes pada orang-orang ini. Pertama, Yohanes melihat mereka dan Yohanes marah. Yohanes bilang, hei kamu keturunan ular beludak. Waduh, agak kasar ya gitu ya. Kenapa Yohanes memanggil mereka seperti itu gitu ya? Karena Yohanes melihat mereka itu datang dengan motivasi yang salah. Nah, Yohanes berkata bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu harus terjadi dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan pemikiran, yang kedua adalah perubahan perilaku. Pertama, perubahan apa? Pemikiran, kedua perubahan perilaku. Nah, kedua hal ini tidak ada di dalam kehidupan orang Farisi dan orang Saduki yang saat itu datang untuk mau katanya bertobat gitu ya. Nah, Yohanes berkata kepada mereka, kamu pikir kamu bisa lari dari murkanya Tuhan? Di ayat 9 gitu ya, di ayat 9 Yohanes berkata, kamu jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham kan bapa kami. Abraham kan bapaknya kami, ya. Yohanes berkata, karena aku berkata kepadamu, Tuhan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, Yohanes kan waktu itu pelayanannya di padang gurun gitu ya, dia bersih padang gurun, jadi banyak batu-batuan. Yohanes bilang, lihat tuh batu-batu ini, Tuhan itu bisa jadikan mereka ini jadi anaknya Abraham.
Nah, apa yang salah di sini? Ternyata orang Farisi dan orang Saduki itu berpikir, oh, kami ini kan keturunannya Abraham. Secara silsilah kami ini orang Yahudi asli, totok gitu ya, orang Ibrani totok. Kami ini miliknya Bapak Abraham. Bapak Abraham itu bapak orang beriman. Pribadi yang kepada dia Tuhan itu kasih perjanjian. Wah, kita ini anak-anak Abraham. Berarti apa? Berarti kita ini akan bebas dari penghukuman. Kita ini tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan dimarah oleh Tuhan. Kita kan anaknya Bapak Abraham gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Yohanes berkata, kamu tuh salah. Pemikiran kamu itu salah. Konsep pertobatan kamu itu salah. Kalau kamu mau datang, kamu harus berubah dulu pikiranmu. Apa yang diubah dari pemikiran orang-orang Farisi dan Saduki ialah bahwa jangan pikir garis keturunan itu bisa menyelamatkan kamu. Mentang-mentang kamu keturunan Abraham, maka kamu pasti akan 100% atau otomatis selamat gitu ya. Enggak seperti itu, katanya Yohanes. Jadi kamu ubah dulu mindsetmu yang salah. Ubah dulu pikiranmu yang salah. Kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat. Nah, mereka datang ke situ dengan pemikiran yang salah. Mereka datang dengan kesombongan bahwa, oh, aku anaknya Abraham, keturunannya Abraham ini, ya. Jadi tidak akan mendapat penghukuman. Tapi Yohanes berkata, kamu salah. Itu pemikiran yang salah. Itu harus diubah dulu pemikiranmu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku gitu ya. Yohanes berkata dengan sangat jelas di ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan di ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Teman-teman, orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang-orang yang tahu akan firman Tuhan atau hukum Taurat. Ya, bahkan mereka hafal hukum Taurat. Nah, teman-teman, mereka sangat tahu dengan hukum Taurat ini, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki itu ya. Mereka ini kan pemimpin-pemimpin agama. Tuhan Yesus bilang kayak gini, orang-orang ini, itu ya, orang Farisi dan lain-lain ini adalah orang yang memberikan beban di pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau membawa beban itu atau menanggung beban itu. Beban ini cuma dikasih ke orang lain, tapi mereka nggak mau tanggung. Mereka suruh orang lain, mereka bilang sama orang lain, ayo kamu harus tanggung beban ini, kamu harus pasang beban ini, tapi dia sendiri nggak mau pakai itu. Jadi mereka kasih pengajaran, tapi mereka sendiri nggak mau melakukannya. Nah, ini yang salah dalam kehidupan orang Farisi dan orang Saduki. Yohanes dengan tegas berkata, kalau kamu berkata nih, kamu mau bertobat gitu ya, kamu bertobat, kamu rubah mindsetmu yang salah. Lalu selanjutnya, lakukan, ubah perilaku kamu yang salah gitu ya, ubah perilaku kamu yang tidak tepat. Nah, jadi pertobatan, kalau kata Yohanes kepada orang itu dan bagi kita hari ini, pertobatan itu adalah perubahan pemikiran dan juga perubahan perilaku kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kenapa pertobatan harus dimulai dari perubahan pola pikir terlebih dahulu atau perubahan pemikiran terlebih dahulu? Sebab kita akan bertindak itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan benar atau salah. Nah, ketika pemikiran kita sudah punya pemikiran, maka itu akan terlihat dari tindakan kita. Ya, karena kita tahu, oh ini yang harusnya saya lakukan, maka terlihat dari tindakan kita. Nah, pertobatan itu harus dimulai dari pola pikir kita yang diperbarui terlebih dahulu, kemudian baru tingkah laku kita yang kemudian diperbarui. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau bicara soal benar atau salah, atau bicara soal kebenaran hari-hari ini gitu ya, lo lihat dalam zaman yang sudah sangat maju, teknologi, sosial media gitu ya, kita bisa lihat banyak hal dari platform sosial media gitu ya.
Benar atau salah itu seringkali sudah menjadi rancu hari-hari ini. Kalau saya tanya nih sama teman-teman, tatoan dosa nggak? Ngomong kotor nih, ngomong kasar, dosa nggak? Atau pornografi, dosa nggak? Nyontek, tipu, ketidakjujuran, itu dosa atau tidak? Kita mungkin bisa berpikir, ya dosa loh, coba pikir lagi. Mungkin kalau kita lebih lama berpikir, kita akan berkata, ya tapi loh hari-hari ini siapa sih yang nggak ngelakuin itu? Siapa sih anak muda yang nggak ngomong kotor? Itu ya, bahkan lihat postingan di Instagram katanya kalau semakin akrab pertemanan itu malah semakin musuhnya makin jos gitu ya, makin mantep. Itu tandanya sudah bersahabat sangat akrab. Atau siapa sih yang nggak nyontek di sekolah hari-hari ini? Udah ketinggalan zaman loh. Nah, pemikiran ini hadir dari apa yang kita konsumsi, yaitu sosial media atau bacaan-bacaan kita di Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Siapa sih lo hari-hari ini orang yang nggak tatoan, ya kecil-kecilan aja lo biar cantik, itu kan seni gitu ya. Nah teman-teman, benar atau salah zaman sekarang itu menjadi sesuatu yang ambigu ya kalau saya bilang, karena kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah sebagai orang-orang percaya, pikiran kita harus diisi dengan yang benar, yaitu firman Tuhan. Tuhan sudah kasih kita sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu firman Tuhan, supaya menjadi apa? Pedoman buat kita. Kalau hari-hari ini kita lihatnya Instagram, kita lihatnya Twitter, Facebook gitu ya, dan lain-lain, TikTok dan lain-lain sebagainya, ya mungkin kita akan berkata, ya ngomong kotor nggak apa-apa loh, kan semua orang ngelakuin itu. Ya loh, nggak apa-apa kalau kita itu pornografi dikit-dikit, wajar lah, namanya anak muda kan pengen tahu. Tapi kata Alkitab seperti apa? Nah, perubahan pemikiran kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Perubahan pemikiran kita jangan didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini, tapi kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Kebenaran tertinggi, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan cukup untuk mengajarkan kita untuk apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, perubahan ini harus terjadi. Pemikiran yang benar itu harus ada dulu. Kemudian baru kita lakukan dalam hidup kita. Ingat, pertobatan jangan berhenti sampai, oh ya aku tahu ini yang benar, ini yang salah. Tapi pertobatan, kalau kata Yohanes, hasilkanlah buah-buah yang sesuai pertobatan itu. Apa itu? Yang kita tahu benar dan salah itu, ya kita lakukan gitu ya. Nah, lo sering menemukan banyak anak-anak muda, mungkin orang tua juga ya, banyak orang-orang percaya yang tahu benar tapi tetap tidak melakukan apa yang benar. Nah, itu bukan pertobatan yang sesungguhnya. Kalau kita berkata mau bertobat, move on dari kehidupan kita yang penuh dosa, artinya kita tuh benar-benar move on, itu benar-benar tinggalin deh kehidupan kita yang lama. Kita berpindah dari kehidupan yang salah itu kepada sesuatu yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara apa? Terlihat dari kehidupan kita. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pemikiran kita isi dengan apa? Sudah seringkah kita baca firman Tuhan? Atau lebih sering scrolling Instagram? Sudah seringkah kita mengisinya dengan renungan-renungan? Atau dengerin podcast-podcast yang isinya ya hanya bercanda-bercanda, atau mungkin hal-hal yang tidak terlalu penting? Bukan tidak boleh, tapi kita harus tahu mana yang prioritas. Nah, kalau pemikiran kita sudah dibenarkan, jangan lupa lakukan itu dalam hidup kita. Itulah pertobatan. Jangan lupa untuk hasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran itu. Jangan sampai kebenaran hanya diam di dalam pikiran kita, tapi tidak terlihat dari buah-buah kita. Kita tahu apa yang benar, kita lakukan apa yang benar. So, let's move on.
Kita pindah ke kehidupan yang lebih baik lagi, tinggalkan dosa, tinggalkan yang jahat, hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga orang-orang bisa lihat, oh ini ya anak-anak Kristen beda ya dari orang-orang ini. Orang-orang ikut arus, ikut apa yang banyak orang lakukan, tapi kita ikut apa kata firman Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati dan digugah hatinya untuk mau move on dari kehidupan dosa kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah Engkau ajarkan kami untuk punya kehidupan yang sesuai dengan mau Tuhan. Biarlah kami mengisi pikiran dan hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami melakukannya dalam hidup kami. Hidup kami bukan tergantung apa kata manusia, apa kata orang banyak, apa kata sosial, apa kata Instagram, dan lain sebagainya. Tapi apa kata Tuhan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Tuhan, hamba percaya anak-anak-Mu bergumul dengan kehidupan mereka. Ada banyak hal dosa yang bagi mereka mungkin sulit untuk ditinggalkan. Tuhan, biarlah Engkau hadir, menguatkan mereka dan memampukan mereka. Karena tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami manusia lemah dan kami tidak bisa melakukan itu dalam hidup kami. Berikan kekuatan untuk teman-teman kami yang berusaha untuk meninggalkan dosa mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Biarlah firman Tuhan satu selama kita renungkan dan dapat kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah untuk mengakhiri ibadah pada pagi ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Jangan lupa untuk persembahan ditransfer di nomor PayPal ini ya.